Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatahu salihin wa ayyakuna rizquhu fi biladih. Para pendengar shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, mulai daripada puasanya, tadarus Al-Qur'annya, sembahyang berjamaahnya, pun juga salat tarawih di malam harinya, dan berbagai amal kebajikan lainnya yang dapat kita laksanakan ini. Semua merupakan anugerah taufik, hidayah, rahmat, dan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan apa yang dapat kita laksanakan ini diterima di sisi Allah sebagai suatu ibadah yang makbul dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada seorang nabi yang paling tampan wajahnya, paling gagah perkasa bentuk tubuhnya, paling luhur akhlak budi pekertinya, paling bersih hatinya, dan paling khusyuk dalam sembahyangnya. Ialah junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam ini moga-moga sampai kepada keluarga-keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar shaimin shaimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 macam yang merupakan sumber kebahagiaan bagi seseorang. Artinya, bila yang 4 ini dimiliki oleh seseorang, maka untuk mencapai yang namanya bahagia tidaklah sulit bagi dia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, bahwa dia memiliki pasangan hidup yang soleh. Kalau kita seorang laki-laki, yang namanya pasangan hidup yang soleh, yang baik itu adalah seorang wanita muslimah yang solehah. Kalau kita seorang wanita, yang namanya pasangan hidup itu adalah seorang suami yang baik, yang dia menyayangi kepada istrinya dari dunia sampai akhirat. Dia bertanggung jawab lahir dan batin. Dalam dunia dia memberikan nafkah, memberikan bimbingan, mendidik ibadah, mendidik akhlak yang mulia, sehingga dia memimpin ibadah untuk bersujud kepada Allah sebagai seorang hamba yang syukur kepada Khaliknya. Ini pasangan hidup yang baik bagi wanita adalah suami yang soleh, suami yang sayang kepadanya, cinta kepada istrinya, memberikan nafkah, mendidik agama, membimbing ibadah. Nah, sedangkan bagi kita seorang laki-laki, yang namanya pasangan hidup adalah seorang istri yang solehah, yang mana istri yang solehah ini ketika duduk berhadapan dengan suami, dia hormat dan takzim kepada suaminya, mendengarkan apa yang dikata dan diomongin sama suaminya,
Ketika suami ada, dia takzim, penuh dengan hormat. Ketika suami tidak ada, dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan memelihara harta suaminya. Nah, dalam sebuah hadis diterangkan, khairun nisa man idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizat nafsaha wa malaka. Siapakah perempuan yang paling baik itu? Perempuan yang paling baik adalah istri engkau, yang apabila engkau ada di sisinya, ia taat kepada engkau. Kalau engkau perintah sesuatu, dia patuh dan melaksanakan suruhan engkau. Misalkan saja bilang suami, "Dek, coba bikinkan teh manis." Si istri dengan bangganya dia membikin teh yang manis untuk suaminya. Kata suami, "Yang bikinkan kopi manis." Wah, istri dengan bangga dan gembira membikinkan kopi manis untuk suami tercinta. Suaminya ngomong, dia mendengar dengan hormat. Kalau suaminya tidak ada di sisinya, dia menjaga kehormatannya dan memelihara harta suaminya. Ini perempuan yang solehah. Nah, dikala ada bisa berbagi rasa, berbagi cerita. Nah, untuk mencapai bahagia, yang pertama seseorang mesti memiliki pasangan dalam hidup. Ibarat seorang laki-laki mesti punya istri, ibarat wanita mesti punya suami. Kalau ingin hidup bahagia, jangankan kita yang tinggal di Samarinda, tinggal dalam dunia, tinggal di rapak dalam ini, misalkan ndak punya istri, bagaimana bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya? Nabi Adam dalam sorga, sempurna nikmat Allah yang ada di sana, semua yang diingini sudah Allah sediakan. Namun saat itu belum diciptakan Siti Hawa sebagai wanita untuk Nabi Adam. Nabi Adam sering kelihatan termenung, seperti ada kekurangan. Memang kurang. Yang kurang apa? Tidak ada istri. Nah, dalam sorga, makanan serba lezat, makanan serba mewah, segala-galanya ada. Nikmat Allah sempurna, tapi tidak punya istri. Nabi Adam saja kelihatannya sering termenung. Apalagi kita tinggal dalam dunia, hidup di Samarinda, tinggal di rebak dalam, kada punya istri lagi. Waduh. Maka itu untuk mencapai kebahagiaan yang pertama, hendaklah punya pasangan dalam hidup. Nah, yang kedua, wa auladuhu abraran. Untuk mencapai kebahagiaan, nomor dua, mesti memiliki anak, memiliki keturunan, anak yang bakti kepada orang tua, anak yang mengerti tentang hak kewajiban kepada orang tuanya, hormat kepada ayah dan bunda, taat dan patuh ketika diperintah, ketika disuruh, patuh ketika dilarang untuk melakukan sesuatu. Anak yang soleh, anak yang bakti kepada orang tua dalam dunia, menggembirakan dan membahagiakan hati kedua orang tuanya. Di alam kuburan, di alam barzah, doa dari anak yang bakti, doa dari anak yang soleh akan mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari karenanya, bagi orang yang sudah menikah, ya, langkah kedua untuk mencapai bahagia, hendaklah punya anak, punya keturunan. Dibimbing anak ini supaya bakti kepada orang tuanya. Ya, tentu saja bukan sekedar kita perintah anak supaya bakti dengan kita, tapi kita sendiri tidak pernah mencontohkan bagaimana akhlak kita kepada orang tua atau kepada mertua sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum." Berbuat baiklah kamu kepada ibu bapakmu, berbuat baktilah kamu kepada orang tuamu. Niscaya anak cucu kamu, zuriat kamu akan bakti kepada kamu.
Mudah-mudahan Allah karuniakan kita anak zuriat yang soleh dan soleha. Amin. Yang ketiga, untuk mencapai bahagia, wa khulata'uhu solehin. Teman bergaul dalam hidup, bermasyarakat, bertetangga, bahkan bernegara adalah orang-orang soleh. Untuk mencapai bahagia, nomor 3, kita memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki kawan bergaul, orang-orang yang soleh. Yang mana kawan yang soleh, kawan yang baik ini, sahabat ini, ketika kita benar, didukungnya. Ketika kita salah, ditegur dan diluruskannya. Ketika kita bahagia, dia pun merasakan ikut berbahagia. Ketika kita dapat musibah, dia pun merasakan ikut berduka dan memberikan solusi untuk mengatasi musibah tersebut. Nah, untuk mencapai bahagia, nomor 3, kita mesti bisi kawan, punya sahabat, punya teman bergaul, baik pun di tengah masyarakat, ya, maupun hidup bertetangga, bernegara, orang yang soleh, orang yang baik, yang peduli dengan kita, yang mengerti tentang keadaan kita. Ketika kita benar, didukungnya. Ketika kita salah, diluruskannya. Ketika kita dapat nikmat, ia ikut merasakan kebahagiaan. Ketika kita dapat musibah, ia pun ikut berduka dan memberikan jalan keluar mengatasi musibah tersebut. Yang keempat, untuk mencapai bahagia, wa khulata'uhu solehin, wa ayyakuna rizquhu fi biladih, bahwa adalah rezeki yang ia dapatkan ada di negerinya sendiri. Rezeki yang ia dapatkan ada di daerah di mana dia berdomisili. Artinya untuk memberikan nafkah terhadap anak dan keluarga, untuk membiayai hidup dalam berumah tangga, dia tidak mesti harus keluar meninggalkan kampung di mana dia bertempat tinggal. Tidak. Ada dalam kampung halamannya sendiri rezeki yang ia dapatkan, karunia dari Allah. Kan kalaupun misalnya penghasilan kita besar, rezeki yang kita peroleh banyak, tapi sekali kita berangkat meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan istri, hari ini berangkat 3 bulan baru pulang ke rumah kembali. Hari ini kita berangkat 6 bulan baru berkumpul kembali dan anak dan istri. Nah, ini kebahagiaan tidak sempurna. Apalagi perempuan. Walaupun uang tangguk sebakul kita beri, tapi tidur sendirian, kawannya hanya bantal guling melulu, dia tidak akan bahagia. Oleh karenanya kita berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki yang halal, yang mudah mendapatkannya, dan ada di kampung halaman kita sendiri. Dengan demikian kita selalu hidup bersama dan keluarga, bisa salat berjamaah dan keluarga, membaca Al-Quran bersama dengan anak dan keluarga, terasa kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.